Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Adila dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 1 dan kelompok 3. Sebelum UTS pasti kita disuruh untuk memahami materi-materi tersebut dan diulas kembali di video ini untuk memenuhi tugas video dari Bapak Teguh Setiadi. Tonton sampai habis ya guys. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih, melibatkan pengiriman, penerimaan, dan saluran komunikasi. Menurut KBBI, komunikasi mencakup pengiriman dan penerimaan pesan untuk mencapai pemahaman bersama. Cakupan komunikasi meliputi komunikasi verbal, lisan atau tertulis, dan non-verbal, serta dapat dibedakan berdasarkan konteks seperti formal dan informal. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi berperan penting dalam membangun hubungan interpersonal dan mencegah konflik dan meningkatkan efektivitas dalam berbagai situasi termasuk bisnis. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur komunikasi yang pernah disampaikan dan dijelaskan oleh kelompok 1. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari beberapa komponen yang penting mendukung proses komunikasi yang efektif. Yang pertama itu ada sumber komunikasi, pihak yang mengirimkan pesan. Yang kedua ada isi atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada media, saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tulis, atau media elektronik. Dan yang terus ada penerimaan komunikasi, pihak yang menerima dan menginterpretasikan pesan. Terus ada umpan balik, respon dari penerima terhadap pesan yang diterima. Yang terakhir ada hambatan atau gangguan yang dapat dihadapi pemahaman pesan. Segitu saja. Adapun pandangan komunikasi. Pandangan komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi dan ide antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Komunikasi bisnis melibatkan pesan, media, penerimaan, umpan balik, dan konteks. Tujuan utamanya adalah untuk menginformasikan, mempersuasi, berkolaborasi, dan mengintegrasikan berbagai pihak dalam organisasi. Komunikasi efektif di dunia bisnis meningkatkan keterlibatan pegawai, mengurangi miskomunikasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jenis komunikasi bisnis mencakup komunikasi internal dan eksternal, serta formal dan informal. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi kelompok 1 dan PPT kelompok 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelompok 2. Baik, untuk materi yang kedua yaitu tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis meliputi beberapa hal. Yang pertama itu memberikan informasi, menyampaikan informasi yang relevan mengenai operasional, keuangan, dan pemasaran kepada pihak terkait. Yang kedua, mempersuasi, mengaruhi opini dan tindakan pihak lain agar memahami dan menerima pesan yang disampaikan, seringkali dalam konteks negosiasi. Yang ketiga, kolaborasi, mendorong kerjasama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan tim dan organisasi. Yang terakhir, yang keempat, integrasi, menggabungkan berbagai elemen dalam organisasi agar berfungsi secara harmonis dan efisien. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah umpan balik. Umpan balik adalah respon dari penerimaan terhadap informasi yang diterima. Bentuk umpan balik dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu umpan balik positif. Umpan balik positif menunjukkan pemahaman dan persetujuan, seperti anggukan kepala atau senyuman. Umpan balik negatif menunjukkan ketidaksetujuan atau penolakan, misalnya sikap yang acuh dan perlakuan yang menolehkan kepala. Umpan balik netral, respon yang tidak jelas, seperti terdiam atau tertawa tanpa konteks.
Yang terus ada umpan balik verbal dan non-verbal. Verbal menggunakan kata-kata, sedangkan non-verbal melibatkan ekspresi wajah dan gerak tubuh. Yang terakhir umpan balik langsung dan tidak langsung. Langsung terjadi setelah pesan diterima, sedangkan tidak langsung memerlukan waktu untuk merespon. Selanjutnya ada kesalahpahaman dalam komunikasi. Secara umum, penyebab miskom atau kesalahan komunikasi adalah kesulitan atau kegagalan seorang menyampaikan pesan yang ada di benaknya. Akibatnya orang lain akan kesulitan memahami pesan tersebut. Dari sinilah bisa timbul kesalahpahaman dalam pemaknaan pesan dan terjadi miskom. Baik, materi yang saya ambil dari kelompok 2 yaitu cara memperbaiki berkomunikasi dalam organisasi, yaitu dengan menghargai, mendengar, memperhatikan, dan menanggapi apa yang dibicarakan lawan bicara dengan baik, menetapkan keterbukaan dan kejujuran, tidak fokus dengan pembicara diri sendiri, menjadikan komunikasi yang hangat dan menyenangkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi kelompok 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi kelompok 3. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri kelompok 3, yaitu mengenai komunikasi dalam organisasi. Apa sih komunikasi dalam organisasi itu? Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi antara anggota yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan berbagai bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, dan penting untuk membangun hubungan yang efektif di antara individu dan tim. Komunikasi yang baik membantu organisasi dalam memahami kriteria anggota, meningkatkan kolaborasi, dan mengurangi kesalahpahaman. Namun, hambatan seperti penyaringan informasi, persepsi selektif, dan perbedaan bahasa dapat mengganggu aliran komunikasi yang efektif. Baik, di sini ada beberapa pola komunikasi bisnis yang melibatkan pertukaran informasi untuk mencapai tujuan komersial. Terdapat 3 jenis utama, yaitu komunikasi horizontal antara individu dan setara dalam organisasi, memfasilitasi diskusi santai dan kolaboratif. Komunikasi vertikal dari atasan ke bawahan atau sebaliknya, penting untuk instruksi dan umpan balik. Yang terakhir, komunikasi diagonal antara tingkat berbeda dalam organisasi, mempromosikan fleksibel dan pertukaran informasi yang lebih luas. Memahami pola ini penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam berbisnis. Selanjutnya, mengelola komunikasi bisnis secara efektif. Pertimbangkan langkah-langkah berikut untuk mengelola komunikasi bisnis. Yang pertama, sederhanakan pesan. Gunakan pesan yang jelas dan langsung untuk memudahkan pemahaman. Terus, yang kedua ada pendengaran secara efektif. Fokus pada pembicara dan memberikan umpan balik yang relevan. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi guna alat seperti email dan aplikasi pesan untuk komunikasi yang cepat dan efisien. Yang keempat, bersikap jujur. Kejujuran membangun kepercayaan dalam hubungan berbisnis. Yang kelima, yang terakhir, memperhatikan bahasa tubuh. Gestur positif dapat meningkatkan komunikasi nonverbal. Pastikan semua anggota tim memahami saluran dan metode komunikasi yang digunakan. Yang terakhir ada masalah komunikasi dalam organisasi. Masalah komunikasi dalam organisasi sering muncul akibat kurangnya pemahaman antara anggota tim yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan terjadinya konflik. 3 bentuk komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal mempengaruhi efektivitas interaksi. Komunikasi yang buruk dapat menghambat kerjasama, mengurangi produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak harmonis. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan transparan, serta memfasilitasi diskusi antara anggota agar semua suara didengar dan dihargai.
Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi 1 sampai materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kesalahan dalam menjelaskan, karena sesungguhnya kita mahasiswa bukan nabi, boy.